Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan untuk Anda. Terus, Kembali lagi di Onet, obrolan tunanetra, obrolan yang fleksibel, yang santai dan juga intens. Bersama saya Dani Panglong, tunanetra dari Kabupaten Kuningan. Special edition obrolan tunanetra adalah Pilkada, pemilihan Bupati Wakil Bupati 2024. Tentu dalam rangkaian ini kita menghadirkan pihak-pihak yang terkait. Dimulai dari Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan tentunya yang terpenting adalah para bakal calon Bupati Kuningan 2024. Dan sebagai informasi, rasa-rasanya hari ini adalah hari keempat para bakal calon sudah mampir ke Onet. Jadi sudah ada 4 bakal calon yang mampir ke obrolan tunanetra ya, Oneters yang ada di rumah. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Kadikita Coffee, Live at Kadikita yang sudah mempersembahkan tempatnya untuk podcast hari ini dan juga Moraya yang Maha Kuningan. Oneters yang ada di rumah, gestar kali ini yang datang bakal calon Bupati 2024 adalah beliau masih muda dan juga beliau pengalamannya masih fresh lah ya, masih karena beliau ada di pemerintahan yang lalu itu pasti sudah pada tahu. Give applause untuk Bapak Haji Muhammad Ridho Suganda SHMSI. Silakan Bapak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga sekali. Minumnya belum jadi nggak dibawa sendiri. Biarkan nanti ada petugasnya. Oh, siap. Kan calon-calon harus ada petugasnya. Oh jangan begitu, harus gimana dong? Kan kita nih orang jadi calon itu kan harus melayani, bukan kita yang dilayani. Oh gitu. Nah, Amin. Mudah-mudahan nanti sampai ya, Kang ya. Pak Ridho, ya, saya mohon izin, saya mau panggil Pak Ridho. Akang boleh? kalau manggil Bapak saya suruh push up kamu sekarang. Oh gitu. Jadi sebagai apa? Akang aja. Akang, baiklah. Saya panggil Akang. Oneters yang ada di rumah, alhamdulillah Kang Ridho sudah hadir di sini di Onet. Kang Ridho, Ya, I hope you enjoy this moment. iya, thank you Mudah-mudahan very comfortable much. di sini. Yes, thank you very much for your Apa Kang? and being nice to me. Siap-siap Kang. Kang Ridho, Ya, sebelum kita melanjutkan kepada obrolan gitu Ya. ya. Tema kita adalah apa tuh Kak? Aku pantas untuk Kuningan Kang Ridho. Itu saya rasa juga dan Kang Ridho berharap juga Kang Ridho pantas ya Iya, menjadi Bupati mudah-mudahan. Insya Kabupaten Allah. Kuningan. Muhammad, saya ulangi, Haji Muhammad Ridho Suganda SHMSI. Ya. Dilahirkan dari pasangan siapa Kang? Jadi dilahirkan dari pasangan Bapak Haji Aang Hamid Suganda dengan Ibu Hajah Uce Hawiriyah. Betul. Iya. Lalu Kang Ridho berapa bersaudara Kang? Saya punya 5 bersaudara. Kebetulan saya paling bungsu. Paling bungsu. Paling bungsu. Dan juga saya satu-satunya anak yang ada di Kuningan. Yang lain itu sudah ada di luar kota dan juga punya ya pekerjaan aktivitas Betul. di luar kota. Jadi memang kita berbagi tugas, ya berbagi manfaat untuk masyarakat. Betul Kang. Lalu Kang Ridho, kalau boleh kita tahu juga nih Oneters, Kang Ridho tuh sudah mempunyai berapa putra putri? Saya baru satu. Baru satu. Baru satu, tapi istri juga satu. Alhamdulillah, Betul. mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan maksudnya jangan maksudnya sampai seterusnya gitu ya Kang ya. Ya, Kang karena- Ridho, tentu masyarakat Kabupaten Kuningan sudah mengetahui basically background orang tua Kang Ridho ya Kang ya. Tapi apakah ada hal lain selain politisi, Ya. selain di birokrasi Kang? Ya. Jadi memang sebelum kita turun ke politik, kita memang sudah menjadi pengusaha. Tapi pengusahanya bukan di Kabupaten Kuningan. Tuh, di mana tuh? Jadi pada saat orang tua saya menjabat Bupati Kuningan, saya sama sekali tidak diperbolehkan untuk mencari nafkah di Kuningan. Jadi untuk bisa menghindari adanya kolusi, korupsi dan juga nepotisme, Betul. orang tua saya sudah memberikan pesan sama kita bahwa kalau mau mencari ya uang untuk keluarga, jangan kita menggunakan anggaran APBD Kabupaten Kuningan. Karena kita juga dititip pesan bahwa kalau kita sayang sama orang tua, kita mau menjaga orang tua, tentunya kita harus nurut sama orang tua. Ya akhirnya alhamdulillah dengan dorongan dan juga support doa dari orang tua, ya kita punya
ya kegiatan-kegiatan di luar Kabupaten Kuningan. Dan saya berbicara begini bukan karena mau pemilihan, tapi memang itu sudah terjadi dan juga sudah terbiasa dalam hidup kita bahwa kita tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Betul. Berarti secara tidak langsung almarhumah orang tua Kang Rido sudah memberikan apa ya, semacam warning ya Kang Ya, ya, betul. untuk anak-anaknya ya Kang ya. Nah Iya. Kang, eh, ketika saat-saat ini Kang Hmm. Rido akan mengajukan diri sebagai calon bupati, Iya, tentu Kang Rido membutuhkan dukungan ya Kang ya. pasti. Yang ingin saya tanyakan, apakah di saat-saat ini Kang Rido kangen Hah? akan dukungan orang tua? Jadi orang tua itu saya anggap sebagai orang yang paling saya muliakan, mau bagaimanapun juga. Sebelum saya meminta persetujuan dari orang lain, dari siapapun juga, restu orang tua itu menjadi sangat penting buat saya dalam melangkah dan juga menentukan arah hidup saya akan kemana. Jadi kalau ditanya kangen ataupun juga kehilangan, ya tentu saya sangat kehilangan. Tentu saya sangat kehilangan kedua orang tua saya karena saya menganggap bahwa apapun yang saya punya hari ini, apapun yang bisa saya lakukan hari ini, itu tentunya melalui proses pembelajaran, pengalaman, contoh, ilmu dari orang tua. Saya tiap hari dulu saya selalu bertanya, kira-kira bagaimana caranya menyelesaikan masalah dan sebagainya. Ya, dan juga kita juga diminta dan juga belajar untuk bisa lebih mandiri, lebih bisa paham kondisi situasi masyarakat, dan yang paling penting kita diminta untuk tetap menjaga emosi, menjaga sikap dan lain sebagainya. Dan itulah ya ibarat kata dalam saat ini yang saya butuhkan itu hanya pendapat dari orang tua, dan juga masukan dari orang tua. Kiranya kita harus melakukan apa dan sebagainya. Jadi sangat-sangat kehilangan dan juga saya sangat merasa kangen lah sama mereka. Tapi kira-kira pembicaraan apa, dukungan apa yang barangkali jikalau yang masih ada gitu, kata-kata apa sih yang biasanya dikasih sama Kang Rido? Banyak ya, orang tua saya kan kalau bapak saya itu orangnya nggak pernah ngomong, orangnya pendiam. Jadi ya harus kita yang aktif bertanya. Nah, kalau ibu saya itu galaknya luar biasa. Jadi memang lebih agresif lah gitu. Nah, jadi dua-duanya ini punya ilmu masing-masing kepada Betul. saya. Yang satu memberikan ilmu bagaimana bijak, bagaimana untuk bisa meredam temperamental segala macam karena kita punya hubungan dengan masyarakat dan sebagainya. Yang satu bagaimana caranya bisa melawan yang dinilai tidak baik, harus bisa bersikap, harus bisa menentukan, jangan ikut-ikutan apa segala macam, jangan gimana-gimana. Jadi ada dua kolaborasi ilmu yang saya dapat dari kedua orang tua ini yang akhirnya menjadikan saya ya seperti sekarang ini. Dan itu melekat pada hati Kang Rido saat ini? Sangat-sangat melekat. Hatur nuhun Kang. Hatur nuhun. Ya, tidak bisa kita lepaskan dan tidak bisa kita pungkiri bahwa mau bagaimanapun juga peran mereka itu sangat luar biasa. Betul. Khususnya untuk saya yang berhubungan dengan masyarakat, yang berdekatan dengan masyarakat, ilmunya sangat saya serap. Betul. Berarti Kang Rido sudah mendapatkan keilmuan dan attitude ya Kang ya? Insya Allah, mudah-mudahan. Amin. Nah Kang, selain dukungan juga yang sekarang ada, keluarga yang ada tentunya, Akang mendapatkan, saya juga kemarin mendengar Akang sudah konferensi pers ya Kang ya, bahwa dari partai yang Akang ada gitu sudah mendukung 100%. Selain dari partai Kang Rido, ada dukungan dari siapa lagi nih yang sekarang sudah mampir gitu kan? Ya kalau dukungan dari siapa ya pasti banyak ya, karena namanya orang mempunyai niat untuk maju di pilkada itu pasti ya ada yang dukung kan gitu. Pasti banyak lapisan masyarakat dan sebagainya. Dan juga ini juga merupakan sebuah pembuktian karena pada saat saya bertugas di Kabupaten Kuningan ini melepas bayang-bayang orang tua, melepas anggapan masyarakat ataupun juga orang-orang politik lain yang menganggap bahwa saya ini anak mami, anak ya kemarin sore, dan juga anak muda yang tidak punya pengalaman, itu sangat berat untuk bisa melepaskan bayang-bayang itu. Tapi ya alhamdulillah makin waktu berjalan, ya insya Allah kita juga bisa memberikan kesan bahwa
ternyata sekarang anak muda itu memang harus berani. Betul. Ternyata memang anak muda itu harus bisa step up dan juga maju untuk bisa membuktikan bahwa anak muda ternyata kalau tidak diberikan kesempatan, ya tentunya tidak akan bisa memberikan yang terbaik. Betul. Tapi Kalau bisa disebutin nggak, kesempatannya Kang? itu tidak ada, ya kita pasti akan ini. Nah, sekarang kelompok masyarakat yang sekiranya memang ya mendukung dan juga bisa mendoakan, ya alhamdulillah Betul. kita juga bisa hadir ke para tokoh masyarakat, alim ulama, tokoh-tokoh lintas agama. Karena pada saat saya menjabat, saya bertugas, saya sangat dekat sekali dengan tokoh-tokoh lintas agama. Betul. Saya selalu menyampaikan bahwa agama apapun di Kabupaten Kuningan yang memiliki dan juga diakui oleh negara harus punya kebebasan, keleluasaan dalam beribadah. Jangan ada yang dihalang-halangi siapapun juga. Nah, Berpendapat bebas? Jadi berpendapat sangat bebas. Jadi memang kita masuk ke semua kalangan, komunitas, dan juga kita berharap bahwa dengan adanya ketulusan bahwa segala sesuatunya itu jangan selalu bersandiwara hanya karena politik. Betul. Jadi ya orang tua saya juga mengajarkan politik itu bagaimana caranya kita bisa melayani dan juga berbuat sesuatu untuk masyarakat. Bukan berarti politik itu kita jadikan sandiwara untuk mendapatkan kekuasaan. Udah bukan lagi waktunya seperti itulah. Apalagi kita nih anak-anak muda sangat benci sekali dengan yang namanya pencitraan. Betul. Saya sangat melihat bahwa kalau ada politisi melakukan pencitraan itu berarti nol besar kualitasnya. Kita melakukan sesuatu hal yang memang sekiranya bisa dirasakan. Betul. Banyak tantangannya anak-anak muda untuk maju di bidang politik. Berarti Kang Ridho tidak suka pencitraan. Kita garis bawahi ya. Ya. Kang Ridho tidak suka pencitraan. Silakan lihat di medsos saya. Kalau ada kegiatan pencitraan, tolong dikomentari. Betul. Ya memang itu sudah mengalir kegiatan Kang Ridho kali ya. Iya. Kalau di akun-akun pribadi Kang Ridho ya Kang ya sudah dilakukan dari dulu mungkin ya Kang ya. Kan biasanya sekarang kalau politisi itu mengurusin petani jadi petani gitu. Betul. Kan biasanya gitu kan. Betul Kang. Kalau menjadi apa harus jadi apa. Biasanya gitu kan. Nah, kalau saya tidak mau begitu karena yang namanya menjadi pemimpin itu bukan berarti kita harus seperti itu, tapi bagaimana kelompok masyarakat yang kita tuju itu merasakan kebermanfaatan dari kebijakan kita. Betul Kang. Tadi Kang Ridho menjelaskan bahwa Kang Ridho adalah anak muda, masih yang beranggapan bahwa bisa apa sih anak muda? Iya betul. Kang Ridho sendiri literasi tentang kepemimpinan. Apakah mempunyai favorit song lagi, favorit figur gitu Kang, yang Kang Ridho dalami gitu. Kepemimpinan saya nggak perlu cari favorit kemana-mana, sudah ada di rumah saya sendiri kok. Tuh. Saya punya sangat favorit dan sangat mengidolakan Bapak Haji Aang Hamid Suganda. Amin. Mudah-mudahan di surganya Allah ya Kang ya. Amin. Amin. Ya tentu juga kita sebagai anak ya tentunya bukan berarti hanya berbakti saja, tapi kita juga memang seharusnya patut kita mencontoh orang tua sendiri ya Kang ya gitu. Insya Allah. Kirain saya tadi mau bicaranya ke yang lain tapi ya Kang sudah bisa pemikiran saya kayaknya nih. Ya karena buat saya buat apa nyari orang lain itu. Betul. Kita ini kan melihat situasi di mana kita berpijak kan gitu. Betul, ya sekarang kalau kita melihat dari apa yang sudah dilakukan oleh beliau ya tentunya seharusnya kita sebagai orang-orang yang pernah bersentuhan dengan beliau ya mengingat jasa-jasa beliau. Saya bukan berarti ingin diakui apa tidak, tapi ini buat saya secara pribadi, secara mungkin putranya juga jangan salah kan, berat loh jadi anak Pak Aang di Kuningan itu. Menjadi putranya Bapak Haji Aang Hamid Suganda di Kuningan itu berat sama Ibu Uce Hoiriah. Karena kita itu dituntut masyarakat untuk bisa melakukan apa yang beliau lakukan. Itu menjadi sebuah motivasi buat saya. Bagaimana kita ke depan itu harus punya sebuah gagasan inovasi minimal bisa mendekati apa yang beliau lakukan. Betul. Karena kalau tidak bisa melakukan itu, hujatannya, anggapannya, segala macamnya itu akan makin terasa ke putranya mungkin. Betul. Berarti memang itu adalah sebagai motivasi Kang Ridho ya. Buat kita supaya kita ini mendapatkan amanah kemarin 5 tahun ke belakang itu juga bisa menjaga ya apa yang sudah dilakukan oleh mereka, oleh beliau. Saya berharap juga itu sebagai motivasi bukan jadi pressure buat Kang Ridho ya Kang ya. Iya dong. Kang Ridho mengenai visi misi tentu seorang pemimpin harus punya visi misi gitu ya Kang, which is good for the many people ya Kang ya. Yang dalam hal ini adalah di masyarakat Kabupaten Kuningan gitu. Actually masyarakatnya sendiri, masyarakat Kabupaten Kuningan itu tentunya
membutuhkan aksi, Kang, Iya. gitu ya. Nah, sampai saat ini apakah Kang Ridho sudah memikirkan langkah-langkah tentang permasalahan yang ada di Kabupaten Kuningan? Ya, kalau saya sih bukan sudah lagi ya, sudah di dalam otak tinggal dikeluarkan. Karena apa? Karena kalau kita tidak akan bisa melakukan langkah itu tanpa punya kebijakan. Itu sudah dapat kita pastikan. Jadi di pemerintahan itu kan yang punya kebijakan itu hanya dua, bupati dengan sekretaris daerah. Betul. Ya manakala sekarang kita melakukan aksi itu, ya berarti ya kita juga berharap apa yang sudah ada di kepala kita bisa dituangkan dalam sebuah kebijakan. Kalau Nah, kemarin tersendat nggak, kemarin Kang? kita itu kan wakil bupati hanya melengkapi ataupun juga dibutuhkan pada saat bupatinya berhalangan. Kan Tidak itu. banyak mengeluarkan ide waktu itu? Nah, karena kalau kita melakukan banyak ide, itu juga hanya ya sebatas kita memberikan sebuah wacana ataupun juga masukan. Kembali lagi nanti kebijakannya ada di bupati dan juga dieksekusi oleh sekretaris daerah supaya bisa dialokasikan ke semua dinas. Jadi yang menjadi motor itu Kabupaten Kuningan itu tetap ada di dua orang itu. Betul, betul. Nah, makanya sekarang saya menjelaskan hal tersebut supaya jangan sampai masyarakat menganggap bahwa ya kita mau melakukan perubahan-perubahan tapi ternyata kita juga aktor di dalam situ. Nah, makanya gini, saya dari kemarin 5 tahun ke belakang melakukan beberapa langkah yang sudah dilakukan. Kita melihat bahwa Kabupaten Kuningan ini kalau dilihat dari visi misi kita nanti, bagaimana caranya kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Kuningan itu terpenuhi. Dan yang paling penting bagaimana caranya bisa meningkatkan daya jual UMKM, petani dan lain sebagainya. Kan gitu ya. Betul. Saya pada zaman waktu Covid kemarin 3 tahun yang lalu itu keliling Kabupaten Kuningan untuk memastikan UMKM ini tetap bisa berdagang, bisa melakukan produksi, bisa mendapatkan izin PIRT dan sebagainya. Karena apa? Saya melihat bahwa UMKM ini adalah pahlawan Kabupaten Kuningan dalam kondisi ekonomi yang sedang ambruk. Kita lihat banyak pemuda-pemuda yang mempunyai usaha, buka kedai kopi, buka apa segala macam. Saya tidak mau bahwa anak-anak muda itu patah semangat karena kondisi Kabupaten Kuningan yang memang daya belinya, daya jualnya itu rendah. Kita bisa lihat di mana-mana teman-teman pemuda kita buka usaha apa, 3 bulan kemudian, 6 bulan kemudian tutup. Karena apa? Karena nggak ada yang beli gitu. Nah, saya tetap berkeliling menjamin bahwa ya menyampaikan terima kasih kepada mereka karena sudah menjadi pengusaha-pengusaha yang ada di Kabupaten Kuningan. Betul, betul. Nah, itu juga menjadi sebuah bagian dan juga langkah-langkah yang sudah saya lakukan. Dan juga pada waktu saya bertugas, saya sudah memberikan sebuah fasilitas ataupun juga media sarana bagi para petani mendapatkan pupuk dan lain sebagainya. Itu juga sudah kami lakukan. Walaupun kebijakannya tetap ada di pimpinan, Betul. di Pak Bupati dan sebagainya, tapi tetap kita sudah memberikan masukan dan juga saran. Karena yang dibutuhkan dan yang bisa kita lakukan hanya itu. Betul, Nah, betul. makanya kondisi saat ini yang paling penting kita selamatkan adalah pemuda. Pemuda. Kenapa saya bicara masalah pemuda? Karena untuk bisa mencapai generasi emas 2045, 45. tentunya pemudanya harus punya aktivitas, harus punya pekerjaan, harus punya pendapatan dan sebagainya. Kalau kita sekarang punya pemuda, ya punten, misalkan stunting anak-anaknya, masa depan kita yang akan jadi pertaruhannya. Betul, betul, Kang. Makanya kita harus jamin kesehatan, kesejahteraan ibu dan lain sebagainya, itu harus kita jamin dan sebagainya. Baik. Gitu. Tapi Kang sebagian orang ya, kadang-kadang ada yang meng-compare Kang Ridho bukan dengan orang lain, tapi dengan kinerja Kang Ridho di masa yang kemarin-kemarin ya, Kang. Ya, tentu itu adalah sebuah komparasi yang dengan pribadi sendiri tentu itu akan sangat sulit ya, Kang, Iya. ya. Bagaimana karena kan ya terus terang aja kemarin kan waktu pemerintahan Kang Ridho kemarin kan yang santer itu kan kemiskinan ekstrim, Iya. lalu juga gagal bayar gitu ya. Nah, Kang, sebetulnya barangkali ada oneters yang belum tahu gitu. Apakah berita itu benar atau memang seperti apa, Kang? Saya kalau mau ngomentarin itu nanti takut calon yang lainnya kesinggung. Kenapa? Ya bukan, kenapa? Bercanda, bohong. Oh, bercanda. Oh, saya langsung serius. Nyindir halus. Tadi saya sudah sampaikan bahwa di pemerintahan itu ada 2 motor. Jadi kita bisa melihat bahwa
pada saat itu memang saya tidak menjalankan tugas dengan baik. Tugasnya apa? Memberikan informasi dan juga memberikan masukan ke para pemegang kebijakan tadi. Betul. Bagaimana caranya penataan tata kelola pemerintahan yang benar. Betul. Itu saya juga punya andil salah. Saya tidak akan menyebut bahwa saya harus perubahan padahal kita yang menyebabkan kekacauan. Nggak mau saya. Betul. Makanya saya menyampaikan, memang ada andil kesalahan saya dalam hal itu. Kesalahan saya adalah saya tidak maksimal dalam memberikan masukan bagaimana untuk bisa penataan Boleh minta tepuk keuangan. tangannya dong. Kang Rido gentleman. Wah, ini pemimpinnya Dan gentleman inilah ya. waktunya saya mohon izin untuk bisa memperbaiki kesalahan itu. Amin. Karena pada saat kemarin saya tidak punya kewenangan untuk bisa menyelesaikan itu. Dan Kang Rido meyakinkan kepada masyarakat seperti apa saat Dan ini? saya juga harus punya diberikan kesempatan dan doa bagi dari semua masyarakat untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang tadi disampaikan, kemiskinan segala macamnya. Apa yang bisa Karena membuat masyarakat yakin, begini, Kang? tar dulu saya jelaskan ini. Boleh. Ya. Karena gini, kemiskinan Kabupaten Kuningan itu bukan masyarakatnya yang miskin. Harus Lalu? dipahami. Tapi pendapatan Kabupaten Kuningannya kecil. Jadi seperti kita bekerja, dapat gajinya kecil. Itulah namanya kita masuk ke dalam kategori miskin. Nah, itu pun sama. Penilaian Kabupaten Kuningan menjadi kabupaten miskin itu karena pendapatan kita asli daerah kita kecil. Nah, makanya kita harus punya gerakan dan juga inovasi dari para pemuda untuk bisa terus meningkatkan pendapatan asli daerah kita. Caranya ya kita juga harus ramah dengan para investasi. Tapi tentunya investasi yang sesuai dengan aturan. Tidak tabrak-tabrak aturan. Tidak yang tadinya nggak boleh jadi boleh. Itu akan bersangkut yang namanya hukum. Jadi tetap harus yang ramah lingkungan, harus yang mempekerjakan masyarakat sekitar, dan lain sebagainya. Saya sampaikan begitu karena saya pernah bertentangan dengan para investasi yang model seperti itu. Saya pernah ya berhadapan dengan adanya amukan-amukan lah yang mengurus masalah perizinan. Saya tetap menyampaikan, Pak, saya akan tinggal di Kuningan lebih lama daripada Bapak. Dan saya punya rasa cinta sama masyarakat Kabupaten Kuningan. Bapak kalau mengurus izin di lokasi yang tidak diperbolehkan, sampai saya mati pun saya nggak akan izinin. Karena itu merupakan kajian dari orang-orang hebat, orang-orang pinter. Jadi kalau misalkan tiba-tiba, kan yang menjadi masalah di pemerintahan itu sekarang gini, kalau ada investasi masuk, coba deh tolong izinnya harus dipermudah. Nanti nih ada kemudahan juga. Oke deh kita cari aturannya yang bisa membuat jadi boleh. Itu yang jadi masalah jadi permasalahannya. Betul. Lingkungan kita kacau, air kita jadi kering dan lain sebagainya. Masyarakatnya tidak direkrut menjadi tenaga kerja. Itu yang menjadi permasalahan anak-anak muda kita saat ini. Kita kebanyakan nonton orang lain menggarap wilayah kita. Kebanyakan nonton orang lain lebih kreatif dari kita. Dan juga kita ini orang yang tidak mau berkompetisi, anak-anak muda di Kuningan itu ternyata. Makanya saya mau ajak semua generasi muda, semua kalangan muda, semua budayawan pemuda, komunitas pemuda, ayo bersama-sama kita wujudkan Kuningan ini kaya dengan potensi pemuda. Untuk bisa meyakinkan masyarakat, saya jamin Bapak Ibu semua, saya tidak akan korupsi untuk bisa menyelesaikan permasalahan hutang-hutang itu. Karena kalau kita masih juga catut sini, main proyek segala macam. Ini saya ngomong begini, ini dihadapkan sama semua saksi yang ada. Betul. Jadi kalau kita masih bermain-main dengan namanya korupsi dan lain sebagainya, hutang berapapun juga nggak akan selesai. Jadi kita harus bisa merasa bahwa sekarang waktunya kita pengabdian, tidak ada lagi caranya, tidak ada lagi waktunya kita untuk bisa mengambil keuntungan. Dan saya berbicara begini, saya sudah membuktikan 5 tahun ke belakang. Bahwa kesempatan saya untuk catut sini, minta itu, minta ini, punya aset banyak, itu terbuka sekali. Tapi saya memilih untuk tetap menjalankan idealisme saya sebagai pemuda, bagaimana sekarang Kabupaten Kuningan harus lebih modern lagi daripada sebelumnya. Betul. Saya pengen Kabupaten Kuningan ini macet, seperti kota-kota maju lainnya. Supaya apa? Supaya kedai kopi kita ini bisa laku. Amin. Ya kan? Karena dilalui oleh banyak wisatawan dan sebagainya. Saya pengen UMKM kita ini laku. Itu pemikiran sederhana pemuda sebenarnya. Yang tidak dipikirkan oleh banyak orang mungkin. Orang berpikiran macet, nanti begini-gini. Justru macet itu, imbas perekonomiannya itu banyak. Jadi tempat wisata kita akan lebih dikunjungi banyak orang. Pendapatan kita akhirnya akan jadi meningkat. Betul. Dan yang paling penting,
kita harus bisa memastikan stop yang namanya pungli-pungli yang ada di jalan-jalanan. Betul. Karena Exactly, apa? Kang. Setuju. Ya, karena apa? Karena kalau tidak masuk ke pendapatan asli daerah, percuma kita datang banyak wisatawan segala macam, pajaknya nggak masuk ke kita. Karena pajak itu adalah dasar bagaimana caranya kita bisa mengembalikan pelayanan kepada masyarakat. Baik. Nah, jadi istilah kata kalau kita tidak merubah sistemnya, saya yakin kalau dari pihak birokrat, pengusaha yang terbiasa melakukan itu tidak akan nyaman dengan ucapan saya. Betul, Tapi pastinya. saya akan menyatakan bahwa saya lebih memilih 1,1 juta masyarakat Kuningan itu senang sama saya daripada sama orang-orang yang tidak setuju dengan ucapan saya karena urusannya dia tidak lancar. Banyak kepentingan pribadi ya, Kang ya. Nah, Berarti Kang Rido selalu on the track dan Insya Allah. masyarakat harus bisa memahami juga ya, Kang Iya. ya. Gitu. Jadi bersinergi ya, Kang Betul. ya. Gitu. Mudah-mudahan juga masyarakat berharap nanti kalau Kang Rido menjadi calon, menjadi bupati, membuat Amin, sebuah ya Allah. kebijakan, Amin. sebuah regulasi yang memang mendukung atau berpihak kepada masyarakat miskin, prasejahtera gitu ya, Kang. Bukan Iya. kepada crazy rich gitu ya, Kang. Ya, kalau crazy rich itu seharusnya memang apa yang dia hasilkan bisa dikembalikan lagi kepada masyarakat. Itu sudah ada, pajaknya pun gede mereka. Betul, Nah, betul. pajak gede itu ya harus kita sampaikan lagi pada masyarakat. Betul, betul. Jadi istilah kata marilah kita merubah cara pandang, cara berpikir kita bahwa Amin. kita ini ada di pemerintahan itu semata-mata untuk bisa melayani masyarakat, bukan kita yang dilayani. Betul. Toh saya datang ke sini nih, saya ini lagi ngelamar kerja sama masyarakat itu. Cuman perbedaannya sekarang saya ngelamar kerjanya nggak pakai CV, nggak pakai ijazah gitu. Tapi paling tidak apa yang saya tawarkan ke masyarakat ini supaya mereka memilih kita, itu sama aja nyari kerja kan. Betul, betul, Kang. Nah, jadi kalau sampai ada pejabat datang ke desa segala macam dilayani di ini, janganlah, nggak usah lah. Kalau saya datang ke desa-desa harus dilayani begitu, sayanya juga nggak enak hati. Betul. Karena mereka juga pasti akan repot kedatangan kita. Gitu. Tapi mungkin itu juga budaya, Kang ya. Ya, Karena memang itu hanya sekedar menghormati mungkin masyarakat. ya Kang, menghormati boleh, tapi jangan berlebihan. Oh gitu. Ulah lebay cenanya, Kang. Kang, terhadap tadi pemuda, tentu Kang Rido menitik beratkan kepada pemuda. Apakah karena saya belum tahu, belum punya data, belum apapun tentang pekerjaan di Kabupaten Kuningan, apakah gampang, apakah sulit, atau seperti apa? Sekarang gini, di Kabupaten Kuningan itu memang kita masuk ke dalam data BPS pekerjaan itu memang kita ada dalam tahapan pengangguran yang tinggi. Tapi sebetulnya kita bisa lihat hamparan pertanian, wilayah-wilayah pariwisata, dan itulah sumber pendapatan dan juga wilayah pekerjaan kita. Saya sering ditanya sama teman-teman Uniku pada waktu itu, Kang, kenapa sih kok di Kuningan susah lapangan pekerjaan? Loh, kata siapa susah? Anda mau nggak ngegarap pertanian? Anda mau nggak mengelola pusat pariwisata? Kalau di situ mau, di situ akan ada efek yang lain. Kita bikin konten bisa, kita bisa bikin tari budaya kita bisa digalakan, dan juga alat-alat kesenian kita bisa dimainkan segala macam. Itu juga kan mempunyai sebuah efek pekerjaan buat kita. Tapi memang dasarnya adalah pertanian dan pariwisata. Kita bisa lihat di sini. Coba kita lihat orang-orang crazy rich di Kabupaten Kuningan. Apa yang mereka lakukan? Di bidang apa? Gitu kan? Jadi kita jangan berharap merubah situasi dengan secepat itu dengan punya kantor-kantor yang banyak. Kerja dari jam 7 sampai jam 4 setiap hari. Jangan itu yang kita pikirkan. Tapi potensi daerahnya itu apa sih gitu. Itu yang harus kita kelola dan juga kita jadikan prioritas. Nah, kembali lagi saya sampaikan. Saya dulu pada saat bertugas pernah mengucapkan kalau sampai ada investor datang ke Kabupaten Kuningan mengambil alih lahan produktif pertanian, ketemu dulu sama saya. Saya tidak akan pernah mengizinkan hal tersebut. Karena apa? Kita ini butuh petani, kita ini butuh lahan pertanian. Saya tidak perlu jadi petani pun saya paham tentang ketersediaan lahan pertanian. Itu menjadi sebuah pemasukan buat kita. Jadi kalau ada lahan pertanian produktif, silahkan garap oleh para petani semua. Kita akan berikan bantuannya, pupuknya, bibitnya, segala macamnya, dan juga apapun yang dibutuhkan. Jangan sampai kita dengan niatan ingin menjadi sentra pangan di Jawa Barat, menjadi beralih fungsi menjadi ya betonisasi lagi. Baik. Bahaya. Berarti secara tidak langsung Kang Rido anti dengan industrial atau enggak?
industrial di wilayah kita sudah ada tempatnya. Di Kuningan Timur sudah ada. Jadi kalaupun memang ada industri, harus di wilayah sana. Karena itu sudah menjadi ketentuan dari ya kesepakatan kita di RT RW-nya dan segala macamnya. Tata kelola mungkin Tata ya, Kang, ya? kelolanya segala macamnya. Itu sudah ditempatkan di wilayah sana. Jadi itu yang tadi saya bilang. Kalau Bapak mau bikin pabrik dan mengusulkannya di Dapil 2 atau juga di wilayah utara, sampai kapanpun tidak akan saya izinkan karena Betul. itu bukan wilayah industri. Betul. Tapi kalau Bapak bikin industri di wilayah timur, 2 jam saya jamin selesai. Begini. Betul. Jadi bukan anti industri karena kita butuh dengan mereka, Betul, butuh Kang. dengan perkembangan. Jadi kita tidak boleh, kita kan harus punya siasat dalam masalah ya pemetaan tata pemerintahan. Betul, Kang. Jadi bukan berarti anti industri dan sebagainya, justru kita ini sudah punya lahan pertanian sekitar berapa belas ribu hektar yang kehilangan lahan pertanian, petani kita kehilangan pekerjaan karena apa ya? Karena kita terlalu sembarangan memberikan izin perumahan, ini segala macam. Betul. Akhirnya petani kita yang tadinya menggarap lahan itu, jangankan petaninya, masyarakat di sekitarnya aja, airnya aja tidak terpenuhi. Betul. Berarti Kang Rido memang bukan berarti anti industri ya, tapi Iya, bukan. harus tahu dulu tata letaknya, tempatnya di mana ya, Kang gitu. ya. Nanti juga Kang Rido pasti begitu dia, Kang ya. Kalau cocok mah gitu ya, Kang ya. Ya, kalau di wilayah yang sudah ditentukan saya pasti setuju kok. Betul. Kang, Nah. tentang sumber daya alam, tentang sumber daya manusia gitu ya, Kang. Di sumber daya manusia tentu tadi masyarakat yang sudah tadi diobrolkan bahwa di masyarakat itu ada beberapa lapisan ya. Regi, rich lah, masyarakat miskin lah, masyarakat yang menengah segala macam. Ada juga di situ ada disabilitas, Kang ya. Disabilitas banyak. Apakah Kang Rido sudah mempunyai pandangan tersendiri tentang kelompok-kelompok masyarakat itu, khususnya untuk disabilitas, Kang? Disabilitas itu tetap makhluk tetap manusia yang perlu kita akui kehebatannya. Kenapa? Apapun kelemahannya, dia pasti punya kelebihan masing-masing. Saya dapat pesan dari orang tua saya, begini. Lihat di ASN pemerintahan Kabupaten Kuningan, itu yang merekrut disabilitas pada waktu itu terbesar di Jawa Barat maupun di Indonesia, itu Kabupaten Kuningan. Waktu bupatinya Bapak Haji Aang Hamid Suganda. Dan kita sudah punya pejabat dari disabilitas. Betul. Seorang kadis dan sangat hebat, doktor. Saya aja belum sekolah itu. Saya sampai bilang, Pak, nggak bosan sekolah terus gitu. Saya mau udah insaf, kayaknya sekolah mah udah nggak mau, saya bilang. Tapi beliau punya keinginan untuk bisa terus menjadikan dirinya itu berkualitas. Makanya ini yang harus kita sama-sama pikirkan. Pak Elon aja bisa, kok yang lain enggak? Betul. Gitu kan? Pak Elon aja bisa, kok yang lain enggak? Oleh karena itu, berikan ruang seluas-luasnya. Saya akan buat kebijakan bahwa jangan disabilitas ini membuat dirinya itu dikasihanin, karena mereka ini nggak perlu dikasihanin. Betul. Jadi kita ini jangan nganggap kasihannya, jangan, justru mereka itu harus dipompa semangatnya. Jangan diam aja dong. Harus punya bergerak, harus punya keinginan, harus punya motivasi. Sama dengan kita. Betul. Gitu kan? Apapun itu bisa sama dengan kita. Makanya motivasi adalah hal yang paling penting buat teman-teman disabilitas. Dan jangan salah, saya ini ketua KONI. Ya, melihat atlet-atlet di Paralimpik kemarin itu lebih kaya-kaya daripada atlet biasa. Jadi yang punya bakat olahraga, ayo maju. Betul. Jauh lebih hebat mereka daripada kita. Kita dengan kondisi yang bisa dibilang sempurna, Betul. punya kelemahan dibanding mereka. Jadi semua program kita harus punya keleluasaan untuk mereka. Berarti memang Kang Rido sudah mempunyai mempunyai mungkin buat kedepannya gitu masuk ke dunia pekerjaan, bagi yang tidak bisa melihat bisa disediakan huruf braille dan sebagainya. Tidak ada masalah itu. Karena apapun juga bisa diselesaikan oleh kebijakan pemerintah. Jadi jangan khawatir, kita punya pesan, kita pernah diberikan contoh bahwa kita ini jangan sampai ya menganggap hal-hal yang tersebut itu menjadi sebuah kelemahan buat mereka. Justru motivasinya harus tetap diberikan, dan juga insya Allah dengan adanya motivasi itu bisa meningkatkan daya juang mereka juga. Betul. Lalu tentang sedikit Kang, sumber daya alam di Kabupaten Kuningan, apa yang akan Kang Rido lakukan untuk alam di Kuningan? Alam di Kuningan ini merupakan potensi pariwisata. Jadi
kalau kita punya alam yang seperti Kabupaten Kuningan, bagaimana menjaga bahwa alam itu tetap bisa memberikan sebuah nuansa yang baik untuk Kabupaten Kuningan. Kita itu di Kuningan itu punya wilayah Palutungan dan sebagainya. Kalau sampai wilayah Palutungan itu konsep pembangunannya tidak sesuai, nanti juga akan jadi berantakan. Jadi makanya kita harus punya konsep, harus punya perencanaan yang matang di Bapeda dan sebagainya untuk bisa mengelola wilayah-wilayah pariwisata khususnya di alam di Kabupaten Kuningan. Itu menjadi kekuatan kita di Kabupaten Kuningan, sumber pendapatan kita di Kabupaten Kuningan. Ya insya Allah dengan adanya keberpihakan pemerintah kepada hal tersebut, menjaga lingkungan, menjaga kebersihan dan lain sebagainya, sampah tidak boleh ada, sampah harus dikelola dan juga didaur ulang. Jangan sampai kita punya pemikiran sampah itu harus dibuang, harus ditanam, harus dibakar. Justru itu yang akan menyebabkan masalah baru. Sampah itu sekarang teknologinya harus didaur ulang. Jadi jangan sampai kita ketinggalan teknologi dengan yang lain. Jadi alam harus tetap bersih, harus tetap nyaman, harus bisa mempertahankan keberadaannya, penyerapan air, memberikan air dan sebagainya. Betul. Nah, tadi juga sedikit lagi Kang Rido juga terkait dengan kebudayaan Kang ya. Kang Rido untuk kebudayaan di Kabupaten Kuningan juga mau diapakan Kang? Kebudayaan Kabupaten Kuningan ini dulu Bung Karno itu pernah menyampaikan, kita ini harus punya kepribadian dalam berkebudayaan. Kita punya aset di Kabupaten Kuningan yang luar biasa, Paseban Tritunggal dan lain sebagainya. Ini juga menjadi kebudayaan dan juga seni budaya yang harus kita pertahankan. Harus bisa memberikan keleluasaan buat mereka mengajari anak-anak kita bahwa kebudayaan Sunda itu seperti ini, gitu kan kebiasaan-kebiasaannya. Dan kita juga punya sekolah-sekolah yang bisa kita minta mereka untuk bisa terus melaksanakan mempertahankan kebudayaan. Karena untuk bisa mempertahankan kebudayaan itu tentunya harus dari sekolah. Karena kalau kita dapatnya di pinggir jalan atau juga di manapun juga nggak bakal nyampe. Betul. Harus di sekolah masing-masing. Kita harus bisa menjamin sekolah itu punya kurikulum budaya apapun itu. Tapi bukan budaya ngaret, budaya nyinyir itu bukan. Budaya gibah, hoax itu jangan. Itu bukan budaya yang saya maksud. Betul. Budaya yang saya maksud itu adalah kebiasaan leluhur kita dalam menyampaikan pesan, dalam menyampaikan ekspresinya dan sebagainya. Karena di Kuningan itu ya seperti misalkan kita punya wilayah pariwisata. Kenapa enggak kita mau menyuguhkan budaya-budaya Sunda di hotel-hotel kita, menerima tamu itu dengan alat musik Sunda. Betul. Gitu kan? Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan busana budaya kita dan segala macamnya. Itu juga menunjukkan bahwa Kuningan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya. Dan saya juga berharap budayawan di Kuningan ini terus semangat dan juga bisa terus memberikan kreativitasnya untuk Kabupaten Kuningan. Kita akan memberikan ruang-ruang bagi budayawan-budayawan untuk bisa mengeksplor ke mereka. Karena mereka ini butuh panggungnya, bukan butuh uangnya kok. Kalau mereka bisa berekspresi, mereka bisa menyampaikan pesan melalui kebudayaan itu dan segala macam, itu sudah sangat luar biasa. Biarkan mereka mencari nafkah sendiri atau juga mencari rizkinya masing-masing. Kita hanya memberikan ruangnya untuk mereka bisa melakukan apa yang mereka lakukan. Betul. Ada satu lagi Kang yang saya penasaran tentang budaya, tentang ada hiburan. Saya mendengar gitu ya Kang Rido mau bikin bioskop di Kuningan. Apa benar Kang gitu Kang? Saya melihatnya nih anak-anak muda kalau lagi pada malam mingguan atau segala macam gitu ya pergi ke Cirebon, mau nonton di Cirebon. Kok kenapa harus di Cirebon itu? Emangnya di Kuningan nggak bisa ada bioskop? Dulu saya pernah ke sini pada waktu setiap Lebaran nonton Warkop DKI, nonton Sikabayan di bioskop-bioskop di Kuningan. Sekarang itu saya tadi bilang Kuningan ini harus modern. Betul. Kuningan itu harus muncul rasa ingin modernisasi. Ya kalau bioskop aja belum ada ya berarti belum modern. Berarti ada aksi ke sana Kang? Ada aksi mau pembuatan bioskop? Jadi bioskop itu harus ada kerjasama dengan pihak ketiga. Harus ada pihak swasta yang ingin menginvestasikan dan membuka bioskop di sini. Dan saya juga harus mencari pihak-pihak itu, pihak swasta itu yang mempunyai keinginan yang sama lah.
Betul, bahwa masyarakat Kuningan harus bisa ya menikmati dan juga nonton bioskop, hiburan ya Kang ya. hiburan di Kuningan. Betul betul. Masa Crazy Rich kita nggak mau sih bikin bioskop? Aduh, tapi mudah-mudahan itu terjadi Toh Kang. mereka juga yang dapat untung, Betul ya, ya betul kan? sebetulnya. Kita hanya memberikan ini aja. Di sini misalkan Pak Romat Ardian misalkan gitu, Betul. ya kan? Kita punya lahan pemerintah, kita kerjasama yuk, gitu kan? Kita kerjasama dengan pihak swasta. Kita sama-sama ini karena pendapatannya kalau lahannya dari kita kan pasti masuk ke Pemda. Betul Kang. Kan gitu kan? Bukan ke saya masuknya. Di situ dia membutuhkan lahan, dia buatkan bioskop, udah. Kita bisa punya pendapatan pemerintahannya. Betul. Juga pengusaha juga bisa mendapatkan pendapatan karena itu yang ditunggu oleh masyarakat. Betul, betul. Nah, jadi tenang, tunggu tanggal mainnya. Tapi saya pribadi juga berharap Kang ada. Gitu ya. Serius Karena nih Kang, beneran saya juga berharap Saya ada. saya Mudah-mudahan. pertama datang ke Kuningan itu beberapa tahun yang lalu, itu saya kaget. Kagetnya itu setiap jam 6 sepi. Ini orang-orangnya pada kemana jam 6 sepi? Siapa yang mau datang ke KD kita kalau jam 6 sepi gitu? Betul, betul. Gitu kan? Siapa yang mau beli kopi kita kalau jam 6 sepi? Apa yang bisa memunculkan geliat ekonomi setelah jam 6 sore itu apa? Itu harus kita pikirkan. Amin. Jadi jangan sampai ada punten ini Mas sebelumnya. Kenapa? Jangan sampai ada yang berdagang jadi nggak boleh, jadi sepi kan gitu. Betul, betul. Itu kan sama aja ya kita harus juga melihat bahwa situasi ini ya jangan sampai mengakibatkan adanya wilayah yang ramai jadi sepi gitu. Justru yang ramai harus makin ramai walaupun penataannya itu dari kita. Jadi jangan menghalang-halangi dagang gitu. Kayak jadinya nggak punya duit ya Kang ya. Jadinya tambah miskin benernya Kang ya. Ngopi dulu yuk. Mangga sok Kang dilajengkeun. Kenapa jadi Kang Rido yang nawarin saya? Ya harusnya saya. Ngopi dulu. Saya kasihkan ngobrol sama Kang Rido. Nggak apa-apa. Ya ampun, ini kopi harus menjadi kopi ini juga kekayaan Kuningan. Kita punya berbagai macam jenis kopi. Jadi mudah-mudahan kedai-kedai kopi kita di Kuningan, kopinya juga punya asli Kuningan. Supaya apa? Ciri khas ya Kang ya. Petani kopinya bisa menjual ke kedai-kedai kopi tanpa melalui ya tadi. Otentik ya Kang ya. Otentik. Otentik yang Kuningan ya Kang ya. Mudah-mudahan saya juga berharap itu ada. Saya juga karena saya suka kopi Kang. Kang Rido, dari pemaparan Kang Rido, tentu Kang Rido sudah banyak sekali dalam pemikirannya yang apa yang harus dilakukan ya Kang ya. Tinggal menunggu aksinya nanti ya. Mudah-mudahan. Sebelum closing statement dari Kang Rido, hal pertama apa yang ingin Kang Rido lakukan ketika nanti terpilih menjadi bupati? Pertama yang saya lakukan ya pasti tentunya saya datang ke makam orang tua saya. Yang saya lakukan karena saya juga harus yang namanya ke orang tua karena orang tuanya sudah nggak ada ya tentunya kita ya harus ya memohon doa dari almarhumah. Betul. Kemudian yang kedua yang mau saya lakukan adalah bagaimana caranya bisa merubah mindset birokrasi. Bahwa sekarang birokrasi itu dalam tanda kutip bukan berarti mencari keuntungan pribadi ya. Betul. Kita ini harus punya gerakan swastanisasi lah ceritanya gitu. Bahwa birokrat itu jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang itu aja. Tapi bagaimana birokrasi ataupun juga ASN itu harus punya langkah dan kemampuan untuk bisa bersaing antara satu ASN dengan yang lainnya. Jadi itu yang akan saya lakukan untuk bisa meningkatkan kinerja pemerintah Kabupaten Kuningan. Betul kan? Itu kan. Kita harus punya daya juang, kita harus punya daya saing. Jangan sampai karena ASN ini nggak bakal dipecat, jadi saya nggak usah masuk juga, nggak apa-apa. Karena saya dekat dengan Pak Bupati, betul. Saya nggak perlu ini. Ya? Nanti juga naik jabatan. Kita mau memberikan kepastian bahwa orang pinter, orang hebat akan menduduki jabatan yang sebagaimana mestinya. Betul. Bukan karena dekat sama saya, bukan dekat sama siapapun juga. Jadi memang dia pantas ada di situ. Karena prestasi ya kan? Karena prestasi. Betul. Jadi saya memberikan pemahaman itu dulu. Karena untuk bisa mempunyai grand design pembangunan Kuningan, kita harus punya jajaran yang seirama dengan kita. Saya tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di Kabupaten Kuningan
tanpa ditunjang oleh orang-orang yang mampu mengaplikasikan keinginan saya. Betul Kang. Baik. Berarti memang Kang Rido juga pengen mengubah mindset itu dan tentunya yang relevan untuk hari ini ya. Kang? Iya dong. Gitu. Nah Kang, sebelum kita berakhir gitu obrolan ini, Aduh, saya sedih nggak nih saya? Kang, saya pengen closing statement dari seorang Kang Rido. ya pertama terima kasih sudah diundang dan juga bisa podcast. Alhamdulillah, ini juga merupakan sebuah kebanggaan dan juga rasa syukur buat saya yang bisa bertatap muka dan juga bisa berkomunikasi dan juga memberikan pesan. Mohon maaf apabila ucapan yang saya sampaikan sedikit menggebu-gebu karena saya juga semangat pemuda ingin merubah situasi, semangat pemuda ingin menghilangkan yang namanya korupsi, kolusi, nepotisme dan lain sebagainya. Dan semangat pemuda untuk bisa memberikan manfaat untuk Kabupaten Kuningan. Jadi sedikit menggebu-gebu dan orang juga sering menyampaikan emosional tapi nggak masalah. Yang penting saya menyampaikan hal tersebut dari dasar hati, dari lubuk hati yang paling dalam. Pengabdian menjadi tujuan utama saya maju sebagai calon Bupati Kuningan. Dan mudah-mudahan dengan adanya doa dari semua masyarakat dan juga dukungan dari semua masyarakat, saya bisa membuktikan kepada masyarakat bahwa ternyata anak muda juga patut diberikan kesempatan untuk bisa menjadi lebih bermanfaat. Jadi apapun itu, dibolak-balik, di apapun juga namanya, abdi mah kedah ridho kanggo Kuningan. Kuningan Rido kan? Jadi naon ge kedah ridho kanggo Kuningan mah gitu. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Alhamdulillah. Kang Rido, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Sama-sama. yang sebesar-besarnya sudah mau mampir ke obrolan Semangat selalu. Amin, Maju terus, berkembang dan juga hebat. Amin. Mudah-mudahan nanti didukung Kang. Amin, insya Allah. Pokoknya terima kasih juga kepada seluruh yang sudah mendukung acara obrolan Tunetra kali ini. Oneters yang ada di rumah, keterbatasan seseorang bukan menjadi penghalang kita bisa berkreasi, berkarya, bisa bermanfaat untuk orang lain. Tapi menjadi sebuah acuan kita bisa lebih maju, kita bisa lebih baik gitu. Dan mudah-mudahan walaupun kita tidak menjadi pejabat nanti akhirnya kita bisa berguna untuk yang lain. Sampai Amin. ketemu lagi di obrolan Tunetra berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.